pertumbuhan yang sekarang terjadi di kuartal kedua yang berkisar 7% itu juga harus disikapi. Dari data statistik itu sebetulnya tidak mencerminkan realita yang ada gitu loh, bahwa betul bahwa kalau dihitung dari konsumsi, karena pada bulan-bulan sebelumnya itu kan ada hari raya Idul Adha, ada Idul Fitri, ada kegiatan-kegiatan yang memang mendorong konsumsi. Nah, sehingga kalau kita memakai alat ukur itu, iya betul ada pertumbuhan, tapi itu semu. Kalau menurut saya itu semu. Karena realitasnya bahwa yang terjadi sekarang banyak sektor usaha ini mengalami penurunan dari sisi produksi maupun omset. Nah, ini kan hanya kalau dibuat parameternya berdasarkan tingkat produktivitas, jelas bahwa ini mengalami degradasi, ya, mengalami penurunan. Tetapi angka tersebut bolehlah kita anggap sebagai angka optimisme. Tetapi pada realitasnya saya ingin bahwa pemerintah harus benar-benar melihat ruh ataupun melihat keadaan sesungguhnya. Karena akibat pandemi ini tentu sistemik, semua berdampak kepada produktivitas. Bagaimana dia mau produktif kalau dia sementara harus mengurangi kegiatannya? Nah, impact-nya kalau saya lihat bahwa pemerintah ataupun negara harus benar-benar membuat database, ya, memetakan kembali sampai sejauh mana sebetulnya kemampuan daripada UMKM ini. Kalau saya lihat memang kembali kepada konsep trilogi pembangunan seharusnya, di mana kita lihat bahwa tingkat pertumbuhan itu harus dibarengi dengan tingkat pemerataan. Nah, bagaimana kita melaksanakannya? Nah, salah satu solusinya sebetulnya kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana diberikan kesempatan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik koperasi. Nah, saya kurang sependapat kalau kita hanya selalu menjadikan sektor UMKM ini sebagai alat politik ataupun belas kasihan gitu loh. Sebetulnya ini merupakan propaganda yang tidak baik. Yang kita inginkan sebetulnya bahwa sektor UMKM ini harus naik kelas. Dia harus lebih kepada sebuah usaha yang memiliki organisasi atau badan. Jadi UMKM ini seharusnya didorong untuk berhimpun di dalam koperasi, itu yang lebih baik, ya. Juga boleh dia membentuk badan usaha PT, boleh dia membentuk badan usaha CP ataupun firma dan sebagainya. Yang terjadi sekarang kan individualistik. Nah, kalau individualistik ini dari sisi ekonomi itu bersifat parsial, ya, dan itu tidak memberikan efek kebersamaan. Nah, dalam teori ekonomi itu disebut bahwa sinergi ataupun kolaborasi yang dilakukan itulah yang disebut dengan kekuatan ekonomi. Karena kalau misalnya produksi alat produksi ini yang dikuasai oleh masyarakat secara individu, apakah dia misalnya pengusaha yang sektor ekonomi menengah dan kecil ini tidak didorong memiliki satu badan usaha yang profesional, maka ya nasibnya hanya begitu-begitu saja gitu loh. Sehingga insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah itu tidak akan efektif, ya. Jadi misalnya bagaimana memberikan kemudahan dari sisi perizinan, kemudahan dari sisi pendanaan, akses terhadap permodalan dan sebagainya, itu harus melalui suatu lembaga. Maka kalau menurut saya pemerintah harus memetakan yang namanya
peta usaha di Indonesia ini. Nah, salah satunya adalah tolak ukurnya di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Maka saya selaku Ketua Umum IKI Kopin merasa perlu mendorong kepada pemerintah ataupun negara agar hadir. Kementerian Koperasi dan UKM itu harus berdiri sendiri. Tidak boleh Kementerian Koperasi itu digabung dengan UMKM. Karena UMKM itu merupakan tanggung jawab semua, bukan hanya tanggung jawab di Kementerian Koperasi gitu loh. Bagaimana individu itu kita dorong untuk memiliki badan usaha. Nah, karena koperasi ini asasnya dia bukan daripada kepentingan modal, yang ditambahkan adalah kepentingan usaha bersama, maka didoronglah UMKM ini membentuk badan usaha koperasi, tapi bukan koperasi konsumsi atau bukan koperasi simpan pinjam yang identik dengan rentenir, tetapi merupakan satu badan usaha gitu loh, merupakan satu kelompok. Karena Undang-Undang Cipta Karya itu sudah membolehkan cukup dengan 9 orang untuk membentuk badan usaha koperasi.